Perkenalkan, nama saya Maria Kontrika Syarwa dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami terkait depresi dan penurunan nilai. Dan materi ini akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada teman-teman, saya persilakan. Halo, saya Albertus Isrenik Lali sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang depresiasi. Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk penyusutan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan suatu entitas dalam pengalokasian nilai aset tetap sebagai biaya depresiasi, yaitu yang pertama, nilai biaya aset yang didepresiasikan atau depreciable asset. 2. Taksiran masa manfaat aset tetap. Yang ketiga, metode depresiasi yang sesuai. Yang berikutnya mengenai karakteristik depresiasi, yaitu yang pertama, depresiasi dilakukan karena terjadi penurunan manfaat dari suatu aktiva. Yang kedua, penurunan manfaat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Penurunan manfaat secara fisik atau physical depreciation. D. Penurunan manfaat secara fungsional atau functional depreciation. 3. Jurnal untuk mencatat depresiasi merupakan penyesuaian atas aktiva tetap dan dibuat pada akhir tahun. Jurnal ini untuk mendebit rekening biaya penyusutan dan mengkredit rekening kontra aktiva yang disebut akumulasi penyusutan. Jurnalnya yaitu biaya penyusutan atau depresiasi pada akumulasi penyusutan atau penyusutan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sindiwati Abjena. Saya sebagai pemateri 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi depresiasi. Faktor yang mempengaruhi depresiasi ada 5 faktor, yaitu 1. Harga perolehan. Harga perolehan dipengaruhi oleh dasar untuk menghitung depresiasi. Semakin tinggi harga perolehan, maka semakin besar jumlah depresiasi yang mungkin terjadi. 2. Perkiraan umur ekonomis. Itu mempengaruhi perkiraan waktu berapa lama suatu aset dapat memberi manfaat ekonomis. Jadi semakin lama umur ekonomis, semakin lambat tingkat depresiasi. Yang ketiga, nilai residu. Itu mempengaruhi seberapa banyak nilai yang didepresiasikan selama umur ekonomis. Yang keempat, estimasi masa manfaat. Itu mempengaruhi depresiasi tahunan. Yang kelima, pola pemakaian. Itu mempengaruhi tingkat depresiasi. Baik, yang berikut metode depresiasi. 3 metode depresiasi yang umum digunakan oleh entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus akan menghasilkan pembebanan yang konstan selama masa manfaat aset bila estimasi nilai aset tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai aset. Yang kedua, metode pembebanan menurun akan menghasilkan pembebanan yang semakin menurun selama manfaat aset. Yang ketiga, metode unit produksi akan menghasilkan pembebanan yang didasarkan pada ekspektasi penggunaan aset atau output yang dihasilkan. Halo, saya Arfa Wilin Miabalo sebagai pemateri keempat dan saya akan menjelaskan tentang rumus depresiasi. Yang pertama adalah metode garis lurus, yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran umum ekonomis. Yang kedua adalah metode saldo menurun, yaitu nilai sisa per harga perolehan diakarkan pangkat N atau menggunakan tarif penyusutan N sebagai umur ekonomis. Baik, yang ketiga adalah rumus penyusutan metode unit depresiasi, yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jam jasa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanivia. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan nilai. Penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat dari aset atau current amount melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount.
Penurunan nilai dapat terjadi pada aset tetap, aset tak berwujud, goodwill, aset keuangan, dan juga investasi. Penurunan nilai selalu dicatat dalam akuntansi sebagai kerugian yang merujuk pada penurunan nilai aset. Kemudian penurunan nilai yang terjadi berdasarkan pada prinsip konservatisme dan kehati-hatian. Kemudian aset itu tidak boleh dicatat melebihi nilai yang diperoleh kembali, dan aset dapat diperoleh kembali melalui penggunaan dan penjualannya. Kemudian penurunan nilai dapat diuji dengan menggunakan IAS 36 atau Impairment of Assets. Oke, baik, perkenalkan nama saya Jeneria Godido dos Santos. Saya sebagai pemateri ke-6. Di sini saya akan menjelaskan pengakuan dari nilai aset. Aset tetap jangka panjang mengalami penurunan nilai apabila perusahaan tidak mengembalikan nilainya baik dengan menggunakannya maupun menjualnya. Setiap tahun, perusahaan akan mereview asetnya untuk menilai apakah aset tersebut dapat menghasilkan nilai melalui penggunaan ataupun penjualan sebesar nilainya pada saat itu. Perkenalkan, nama saya Mila Anggirinati sebagai pemateri 10. Saya akan menjelaskan tentang faktor penurunan nilai aset. Ada beberapa faktor penyebab penurunan nilai aset, yaitu yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi penurunan nilai aset seperti penurunan nilai pasar yang signifikan, perubahan lingkungan seperti teknologi, ekonomi, suku bunga pasar. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam faktor teknis aset seperti kerusakan aset, kinerja aset yang buruk, perubahan signifikan dalam perusahaan yang menyebabkan aset tidak dapat dimanfaatkan. Perkenalkan, nama saya Grace Elwan. Di sini saya akan menjelaskan contoh ilustrasi depresiasi. Yang pertama, metode garis lurus. Sebuah truk dengan harga perolehan 24 juta, umur ekonomis 5 juta, nilai sisa residu 2 juta, hitunglah nilai penyusutan dari truk tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. Jawaban yang pertama, depresiasi, sama dengan 24 juta kurang 2 juta per 5 tahun, sama dengan 4.400.000 rupiah per tahun. Yang kedua, metode unit produksi. Sebuah truk dengan harga perolehan 24 juta, nilai residu 2 juta, dan estimasi umur manfaat 1 juta jam operasi produksi. Setiap tahun mesin akan beroperasi 21 jam. Hitunglah nilai depresiasi dari truk tersebut dengan metode unit produksi. Jawaban, depresiasi sama dengan 24 juta kurang 2 juta per 1 juta sama dengan 22 per jam. Depresiasi selama 1 jam sama dengan 22 kali 21 sama dengan 462.000 per tahun. Lalu contoh ilustrasi yang ketiga yaitu metode saldo menurun. Mesin dengan harga perolehan 24 juta, nilai residunya 2 juta, dan umur ekonomis 5 tahun. Di sini diminta tentukan tarifnya dengan menggunakan metode saldo menurun. Untuk metode saldo menurun ini terdapat dua cara, yaitu yang cara pertama tarif umur ekonomis sama dengan tarif umur ekonomis 5 tahun sama dengan 100% dibagi 5 sama dengan 20%, lalu menggunakan tarif penyusutan 20% dikali dengan 2 sama dengan 40%. Yaitu lalu cara keduanya sama dengan 1 dikali 2 juta per 24 juta akar pangkat 5 sama dengan 1 kurang 60% sama dengan 40%. Berikut ini adalah tabel perhitungan depresiasi saldo menurun, yaitu teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini terdapat biaya penyusutan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Di sini tahun pertama biaya penyusutannya sebesar 9.600.000, untuk tahun kedua nilai penyusutannya sebesar 5.760.000, tahun ketiga sebesar 3.456.000, pada tahun keempat sebesar 22.073.000, dan tahun kelima sebesar 1.110.400 rupiah. Demikian contoh ilustrasi dari depresiasi. Baik, kesimpulan yang pertama, pentingnya pemahaman konsep. Kesimpulan pertama adalah pentingnya pemahaman konsep, depresi dan penurunan nilai dalam mengelola aset perusahaan.
Pemahaman yang baik akan membantu perusahaan membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan tepat. Yang kedua, dampak terhadap laporan keuangan. Depresiasi dan penurunan nilai memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan perusahaan. Mengetahui cara menghitung dan mengelola depresi dapat mempengaruhi presentasi keuangan perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Yang ketiga, metode perhitungan depresiasi. Kesimpulan juga mencakup pentingnya memilih metode perhitungan depresiasi yang sesuai dengan jenis dan kebijakan perusahaan. Beberapa metode melibatkan lurus, saldo menurun, atau unit produksi. Pemilihan metode ini dapat mempengaruhi jumlah depresiasi yang dicatat dan akibatnya penghasilan bersih perusahaan.